5 menit lagi PJJ akan segera dimulai. Siap-siap deh buka GCR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi di PJJ pertemuan ketiga bersama Bu Ida, yaitu kita akan membahas materi lanjutan tentang bangun ruang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas volume bangun ruang. Nanti di akhir video pembelajaran ini kalian akan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan volume bangun ruang. Jadi disimak baik-baik ya materinya. Rumus umum volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. 1. Volume prisma tegak segitiga. Rumus umumnya luas alas kali tinggi. Prisma memiliki alas segitiga sehingga volume prisma tegak segitiga alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Baik, kita akan membahas soal nomor 1, yaitu mencari volume prisma tegak segitiga. Kita harus lihat dulu gambarnya, yaitu alas prisma tegak segitiga ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi di sini sudah diketahui alas segitiganya 20, sambil kita tulis ya diketahuinya. Alas segitiga 20 cm. Kemudian tinggi segitiganya 25 cm. Dan yang ini adalah tinggi prisma tegak segitiga. Kita kasih simbol TP. 30 cm. Nah, jika sudah diketahui, langsung kita masukkan ke rumus volume prisma tegak segitiga. Yaitu rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya tadi berbentuk segitiga siku-siku. Nah, luas segitiga pastinya kalian sudah hafal ya. Yaitu alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya yang sudah diketahui, 20 dikali 25 dibagi 2. Nah, tinggi prismanya tadi 30. Ya, ini 20 bisa sederhana dengan 2, jadi 10. Kita pindahkan angkanya ke samping, 10 kali 25 kali 30. Nah, 25 dikali 3 itu hasilnya kan 75 ya, di bawah aja, 75. Ini ada 01, ada 01 kita turunkan, jadi 2. Nah, hasilnya adalah 7.500. Karena ini mencari volume, maka satuannya centimeter kubik. Oke, selesai. Nah, contoh yang berikutnya masih di prisma tegak segitiga, cuma posisinya ini seperti tenda ya, tidur ya. Nah, kita tuliskan diketahuinya. Oke, alas dari sebuah segitiga 22 cm. Nah, ini 10 cm itu tinggi segitiga. Ya, kemudian tinggi prismanya diketahui 40 cm. Oke, kita masukkan ke rumus volume prisma segitiga. Ya, luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya, alas itu adalah berbentuk segitiga nih. Ya, ada tutup, ada alas. Dia bentuknya sama, segitiga. Jadi luas segitiga itu adalah alas kali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya 22 dikali tinggi 10 bagi 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 40. Kita sederhana, ini 22 dengan 2 dapat 11. Kita turunkan 11 kali 10 kali 40. Oke, 11 dikali 4 itu kan 44. Nolnya 2, kita turunkan
Jadi 4.400. Satuannya adalah sentimeter kubik. Selesai. Baik, kita ke contoh soal nomor 3. Tentukan volume prisma tegak segitiga yang memiliki luas alas 60 cm persegi dan tinggi 40 cm. Nah, kita tulis diketahui luas alas 60 cm persegi. Tingginya, ini tinggi prisma ya. Tinggi prisma adalah 40 cm. Nah, jika kita sudah tulis diketahuinya, maka langsung masuk rumus volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya langsung karena sudah diketahui, jadi langsung kita tulis 60 kali 40. 6 kali 4, 24. Nolnya kita turunkan 2. Jadi 2400 cm kubik. Selesai. 2. Volume tabung. Rumus umum, luas alas kali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka volume tabung V kali R pangkat 2 kali tinggi tabung. Baik, contoh selanjutnya adalah mencari volume sebuah tabung. Ya, kita lihat yang diketahui 7 cm adalah sebagai jari-jari tabung. Simbolnya adalah R. Nah, ini adalah tinggi tabung. 10 cm. Nah, kita masukkan ke rumus volume tabung. Sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, Pi R kuadrat ini adalah rumus lingkaran, yaitu sebagai alasnya. Ya, jadi Pi-nya itu kan memiliki dua nilai. Bisa 3,14 atau 22/7. Nah, ini bisa kita pilih jika R-nya 7, maka 7 itu kan habis dibagi 7 ya, bilangan yang habis dibagi 7, maka pakainya yang 22/7. Jadi 22/7 dikali R-nya kuadrat, jadi 7-nya 2 kali, ya, jari-jarinya 7, dikali tinggi 10. Nah, bisa kita sederhana, 7 dengan 7 habis ya, masing-masing dapat 1. Kita tulis sisa bilangan yang belum dikalikan, 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7, 154. Nah, ini ada nolnya 1, kita turunkan. Jadi 1540. Satuannya cm kubik. Selesai. Baik, kita ke contoh soal yang kedua, masih di volume tabung. Diketahui 20 cm ini sebagai garis tengah ya, atau diameter. Nah, jika diameternya 20 cm, maka jari-jarinya adalah setengahnya ya. Setengah dari 20 adalah 10 cm. Nah, 30 cm ini adalah sebagai tinggi tabung. Nah, kita masukkan ke rumus volume tabung. Pi kali R kuadrat kali tinggi. Nah, jari-jarinya adalah 10. Apakah 10 bilangan yang habis dibagi 7? Tidak ya. Maka gunakan Pi-nya yang 3,14. Jari-jarinya 10 kuadrat dikali tingginya 30. Nah, 3,14. Nah, 10 kuadrat ini adalah 100. 10 kali 10 100. Dikali 30. 3,14 dikali 100, maka komanya bergeser 2 langkah ke kanan. Kita coret, jadi 314. Tinggal dikalikan dengan 30. Hasilnya adalah 314 dikali 3, 942. Nolnya kita turunkan 1. Jadi 9420 cm kubik. Oke, selesai. 3. Volume limas. Rumus umum, luas alas kali tinggi. Karena volume limas 1/6 dari volume kubus dan tinggi limas adalah 2 kali tinggi kubus, maka volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi.
Baik, kita ke contoh soal berikutnya, yaitu mencari volume 5 segi 4. Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, alas 5 segi 4 ini berbentuk persegi panjang, ya, karena ukurannya diketahui berbeda. Ya, kita tulis dulu 20 sebagai panjang alas. Kemudian lebarnya 10 dan tinggi limas 45 cm. Nah, kita masukkan ke rumus volume limas. Nah, 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali, nah luas alas ini karena bentuknya persegi panjang, maka panjang kali lebar. Jadi 20 kali 10, tingginya 45. Nah, yang 45 ini bisa kita sederhanakan dengan 3. Jadi 45 dibagi 3 dapat 15. Kita tulis bilangannya 20 kali 10 kali 15. Nah, 2 kali 15, 30. Ini nolnya ada 1 digabung kita turunkan 2. Jadi hasilnya adalah 3000 cm kubik. Selesai. 4. Volume kerucut. Rumus umum luas alas kali tinggi. Volume kerucut dapat diilustrasikan mirip seperti volume limas. Volume kerucut 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka rumus volume kerucut 1/3 kali pi kali r kuadrat kali tinggi. Contoh berikutnya adalah mencari volume sebuah kerucut. Kita tulis dulu diketahuinya. Nah, 7 cm sebagai jari-jari. Kemudian 12 cm sebagai tinggi kerucut. Ya, kita masukkan ke rumus volume kerucut. 1/3 kali luas alas kali tinggi kerucut. 1/3 kali, nah luas alasnya berbentuk lingkaran. Rumus lingkaran luasnya adalah pi kali r kuadrat dikali tinggi kerucut. Oke, 1/3 kali, nah kita menggunakan pi-nya yang mana? Ada 3,14 atau yang 22/7. Nah, kita lihat r-nya. R-nya ini adalah 7. 7 itu bilangan yang habis dibagi dengan 7 ya. Jadi kita gunakan pi-nya yang 22/7. Oke, 7 kali 7, kemudian T-nya 12. Nah, ini tadi kenapa berulang? Karena bilangan kuadrat ya, R-nya pangkat 2. Oke, kita sederhana, ini 7 dengan 7 habis. Atau masing-masing dapat 1. Karena 7 dibagi 7 adalah 1. Oke, ada lagi tidak? Ada. Nih 12 dengan 3 kita sederhana, 12 dibagi 3 dapat 4. 3 dibagi 3 dapat 1. Oke, kita pindahkan bilangan yang akan dikalikan di bawah. 22 kali 7 kali 4. Baik, nah ini 7 kali 4 adalah 28. 22-nya kita turunkan. 22 kali 28 hasilnya adalah 616. Satuannya cm kubik. Selesai. 5. Volume bola. Volume bola dapat ditentukan dari volume tabung. Perbandingan volume bola dengan tabung adalah 3/4. Maka rumus volume bola adalah 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Baik, selanjutnya kita ke volume bola. Diketahui jari-jari sebuah bola adalah 10 cm. Kita tuliskan rumus volume bola. 4/3 kali pi kali r pangkat 3. 4/3 dikali pi-nya kita gunakan 3,14. Mengapa? Karena r-nya 10. 10 itu bilangan yang tidak habis dibagi 7. Jadi pi-nya 3,14. Dikali r-nya 10 kali 10 kali 10. Mengapa 3 kali? Karena r-nya pangkat 3. Baik, 3,14 kita kalikan dengan bilangan 10 2 kali, maka komanya bergeser juga 2 kali. Sehingga habis ya, mundur ke belakang jadi 314.
Nah, ini masih ada 10, kita tulis. 4/3-nya kita turunkan. Nah, 314 dikali 10, 3140. Ya. Nah, tinggal dikalikan dengan 4/3. Ya, kita kalikan dulu yang 4 kali 3140. Hasilnya berapa? 12.560. Nah, dibagi dengan 3. 12.560 kita bagi dengan 3, hasilnya 4.186,666 sekian. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 4.186,7 cm kubik. Selesai. Nah, itulah penjelasan tentang menghitung volume bangun ruang. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Ibu akan berikan kesempatan untuk bertanya jawab. Setelah itu, kalian lihat tugasnya di Classroom ya. Oke, sampai ketemu lagi di PJJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.